Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya mau memberikan sebuah ilmu bagaimana cara memasang water pump elektrik, external water pump ya, di motor Xeon. Ini seharusnya ini bisa di semua motor ya, motor bebek, matic, itu bisa dipasang water pump ya, electric water pump. Nah, sekarang saya akan menunjukkan caranya. Dan pertama, electric water pump itu sebenarnya dikhususkan untuk balapan ya, atau bukan buat daily ya seharusnya. Cuman saya di sini mau mencoba-coba bagaimana jika motornya saya pasang electric water pump. Nah, tujuan dari memasang electric water pump ini adalah untuk mencegah air radiator dan juga oli bercampur nyebrang gitu ya istilahnya dari seal water pump bawaannya. Nah, jadi di sini bolongan water pump bawaannya sudah dilas total dan tidak bisa dinyebrang lagi ya. Jadi kemungkinan untuk nyebrangnya itu hanya di head saja, di gasket headnya saja. Dan ini adalah ya menurut saya ini cukup meringankan beban ya, untuk semisal yang suka motor lama cuman emang ada masalah radiatornya dan sebagainya, suka nyampur habis itu kopi susu. Nah, itu bisa diatasi dengan cara ini ya guys. Oke, langsung saja ke caranya dan cara pemasangannya. Baik, untuk sebelumnya saya kasih peringatan untuk yang ingin memasang EWP di motor-motor lama. Saran saya diubah menjadi full wave dahulu. Kalau misal motornya masih half wave, ya saya sarankan untuk menggantinya atau mengkonversinya dengan full wave ya. Ini bertujuan agar aki tidak gampang tekor dan juga pengisiannya itu menjadi optimal untuk powering si EWP ini. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yakni pertama kita butuh EWP-nya ya. Ini saya sarankan untuk membeli EWP bermerek SPS ataupun aftermarket yang bekas mobil Mercy ya. Selanjutnya kita perlu termostat pengatur untuk pengatur EWP-nya. Nah, di sini kita menggunakan termostat W3230. Nah, di sini kita bisa mengeset temperatur secara otomatis yang kita mau. Semisalnya 70 derajat, 60 derajat, ataupun lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi. Nah, selanjutnya kita memerlukan relay 4 pin untuk kontak langsung dari arus aki ke EWP-nya ya. Nanti dikontrol sama termostatnya. Baik, di sini untuk skematiknya, yang pertama kita perlu koneksikan saklar utama ya. Ini opsional, bisa langsung dikontrol atau dimasukkan ke termostatnya. Cuman saya di sini memakainya pakai saklar untuk aman ya. Ada 2 step pengaman misal kenapa-napa. Dan pertama ini kita koneksikan dari kunci kontak ke VCC dan S1 dari termostatnya ini. Ya, selanjutnya kita kasih sekring untuk ke relaynya ke pin 30, yakni nanti untuk kontak antara 30 dan 87 ya. Terus nanti disalurkan ke EWP-nya. Nah, dari situ nanti tinggal kita nyalakan untuk termostatnya yang nanti kita bisa atur berdasarkan suhu yang kita mau set. Baik, untuk di sirkulasi dari aerator sisian ini, yakni pertama coolant-nya dimasukkan di sini kan. Habis itu nanti di radiator sini dia akan mengalir lewat sini. Ini yang dingin, terus nanti masuk ke inlet dari water pump-nya. Nah, bisa saya tunjukkan di layar sini ya. Dan selanjutnya water pump-nya itu akan menyalurkannya lewat pipa yang belakang sini ya. Jadi dia akan ke baling-balingnya yang bawaan, tapi kan sudah saya las, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia istilahnya cuma bypass saja. Selanjutnya dia akan mengalir ke blok. Nah, di blok ini akan dipanaskan ya, panas dari mesin nanti akan keluar masuk ke radiator atas ini. Bolongan radiator atas ini dia akan masuk ke sini dan didinginkan oleh kipas. Nah, selanjutnya dia akan muter-muter terus ya. Itu. Nah, untuk lebih penting juga untuk termostat bawaan dari motornya ini ya bisa dilepas ya, agar
sirkulasinya itu langsung lancar aja gitu, tidak terhambat oleh termostatnya. Ini bisa disesuaikan sama motor-motor milik Anda ya. Jadi ini nggak terpaku sama Xion doang, tapi bisa semua motor. Di sini untuk termostatnya ya. Jadi kita bisa nyalakan dulu. Ini masih dingin ya motornya, jadi pompanya belum langsung nyala. Tapi nanti kalau sudah panas nanti dia bakal nyala. Ini ya, motornya sudah nyala. Ini sudah saya ubah LED semua ya, lampunya saya full wave semua. Dan ini untuk termostatnya di sini ya. Saya taruhnya di sini karena termostat ini tidak tahan air. Jadi dia perlu perlindungan ya. Di sini saya setnya 50 derajat, yang sekarang baru 35,9, 36 derajatan ya. Dan ini bisa di set ke atas ataupun ke bawah lagi untuk suhunya. Dan juga untuk dari water pump bawaannya, saya sarankan jangan dilem, jangan pernah dilem ya. Soalnya kalau lem itu tidak tahan panas dan bisa saja bocor lagi ya. Saya sarankan langsung dielas permanen saja. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari memasang EWP ini, oke, pertama kita ke kelebihannya. Yang pertama, oli mesin dan air radiatornya tidak akan bercampur ya. Jadi kemungkinan untuk bocor hanya di headnya saja. Untuk tenaga dari mesin itu sudah ringan ya. Jadi dia cuman memompa oli saja. Dan untuk kekurangannya di sini kemungkinan tidak tahu ya kapan untuk pompanya itu bisa mati sendiri. Cuman saya baru pertama kali untuk mencoba ini. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share untuk ilmu yang kemungkinan berkah buat orang lain. Terima kasih.